Sutra Intan, bab ke-14. Sewaktu Suputi mendengarkan dan menyelami makna mendalam sutra ini, ia begitu tergugah hatinya sehingga meneteskan air mata. Ia berkata, "Bagawa junjungan dunia, engkau sungguh adalah sosok yang langka di muka bumi ini. Semenjak saya memperoleh mata pengertian, saya belum pernah mendengar ajaran yang begitu mendalam dan menakjubkan seperti ini. Terima kasih atas bimbingan Buddha." Bagawa junjungan dunia, jikalau seseorang mendengarkan sutra ini, memiliki keyakinan yang murni dan tulus terhadapnya, serta memasuki wawasan kebenaran, orang itu akan merealisasi kebajikan yang paling langka. Bagawa junjungan dunia, wawasan memahami kebenaran pada dasarnya bukanlah wawasan. Itulah yang Tathagata sebut sebagai wawasan memahami kebenaran. Bagawa junjungan dunia, saat ini tidaklah sulit bagi saya mendengar sutra yang menakjubkan ini, membangkitkan keyakinan padanya, memahami, menerima, dan mempraktikkannya. Namun, di masa mendatang, 500 tahun kemudian, jikalau ada orang yang bisa mendengar sutra ini, membangkitkan keyakinan padanya, memahami, menerima, dan mempraktikkannya, maka tentulah orang semacam itu sungguh agung serta langka adanya. Mengapa? Orang itu tidak akan dikuasai oleh gagasan mengenai adanya suatu diri, sesosok pribadi, sesosok makhluk hidup, atau suatu jangka kehidupan. Mengapa? Gagasan mengenai adanya suatu diri bukanlah suatu gagasan. Begitu pula sesosok pribadi, sesosok makhluk hidup, dan suatu jangka kehidupan bukanlah suatu gagasan. Mengapa? Para Buddha disebut para Buddha karena mereka bebas dari gagasan-gagasan. Buddha berkata pada Suputi, "Benar demikian adanya. Jika seseorang mendengar sutra ini dan tidak merasa takut atau khawatir, orang itu sungguh langka di muka bumi ini." Mengapa? Suputi, apa yang Tathagata sebut parama paramita, transendensi yang tertinggi, pada hakikatnya bukanlah transendensi yang tertinggi. Dan itulah sebabnya ia disebut transendensi yang tertinggi. Suputi, Tathagata mengatakan bahwa apa yang disebut kesabaran transenden bukanlah kesabaran transenden. Itulah sebabnya ia disebut kesabaran transenden. Mengapa? Suputi, ribuan kelahiran yang lampau, sewaktu tubuhku dipotong-potong oleh Raja Kalingga, aku tidaklah terperangkap dalam gagasan mengenai suatu diri, sesosok pribadi, sesosok makhluk hidup, atau suatu jangka kehidupan. Jikalau pada saat itu aku terperangkap dalam gagasan-gagasan tersebut, aku akan merasa marah dan sakit hati terhadap raja itu. Aku juga ingat di masa lampau, selama 500 kali kehidupan, aku mempraktikkan kesabaran transenden, tanpa terperangkap oleh gagasan mengenai adanya suatu diri, sesosok pribadi, sesosok makhluk hidup, atau suatu jangka kehidupan. Karenanya, Suputi, jika seorang bodhisattva membangkitkan kesadaran pencerahan yang tiada bandingannya, ia harus melepaskan diri dari segenap gagasan. Ia tak dapat bergantung pada wujud sewaktu ia membangkitkan kesadaran tersebut, dan tidak pula pada suara, bebauan, cita rasa, objek-objek sentuhan, atau objek-objek pikiran. Ia hanya dapat membangkitkan kesadaran itu dengan tidak terikat oleh apapun. Tathagata menyatakan bahwa segenap konsep bukanlah konsep, dan semua makhluk bukanlah makhluk. Suputi, Tathagata mengatakan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya, mengatakan apa yang benar, dan mengatakan sesuai dengan realitas.
Ia tidaklah memperdayakan atau demi menyenangkan orang lain. Suputi, jika kita mengatakan bahwa Tathagata telah merealisasi suatu ajaran, maka ajaran itu bukanlah dapat dimengerti atau sukar untuk dipahami. Suputi, seorang bodhisattva yang masih bergantung pada konsep-konsep agar dapat mempraktikkan kedermawaan adalah laksana seseorang yang berjalan dalam kegelapan. Ia tak akan melihat apapun. Namun jikalau seorang bodhisattva tidak bergantung pada konsep apapun untuk mempraktikkan kedermawaan, ia adalah laksana orang yang penglihatannya normal, berjalan di bawah terangnya sinar mentari. Ia akan sanggup melihat segala bentuk wujud dan warna. Suputi, jika di masa mendatang terdapat putra atau putri dari keluarga berbudi luhur yang sanggup menerima, membaca dan mempraktikkan sutra ini, Tathagata akan melihat orang itu dengan mata pengertian. Tathagata akan mengenali orang itu, dan orang itu akan merealisasi buah perbuatan bajiknya yang tak terukur, tak terbatas.